Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua saat pagi hari ini boleh ada di tempat ini, boleh masih bernapas, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami perlukan urapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh rasakan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan, maka pemulihan akan terjadi Tuhan. Kekuatan yang daripada Engkau akan kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Layakan kami Tuhan, kuduskan hati kami, agar kami dapat naik ke tahta-Mu yang maha kudus Tuhan, menyembah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan.
kehadiran-Mu, kuasa kesembuhan-Mu, mujizat-Mu masih ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya mujizat menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kiranya Engkau bertata di atas puji-pujian kami, dan Engkau yang mengurangi setiap kami Tuhan, otoritas-Mu memenuhi setiap hati kami. Setiap ruangan ini, tempat ini Tuhan, hanya ada hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang bersuka cita katakan amin. Dikasih Tuhan Tuhan kita, haleluya. Dia adalah Tuhan yang ajaib kuasanya, amin saudara. Haleluya, kita bolehkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Dialah sumber kemenangan kita, sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Haleluya. Tuhan yang menguasai Tuhan. Haleluya. memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dia menyertai kita, dia melindungi kita, sehingga kita tidak terkena dari COVID. Semua karena kesehatan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk kita beri firman Tuhan.
kami bisa beribadah, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tetap berkarya atas hidup kami, Tuhan tetap bertata atas hidup kami. Apapun yang terjadi kami tahu bahwa hidup kami tetap berjalan. Karena kami tahu Tuhan, kalau Kau izinkan apapun terjadi dalam hidup kami, bahkan untuk bangsa kami, Kau pasti punya maksud yang indah untuk kami. Ajar kami tetap percaya, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami bersama untuk mendengarkan firman-Mu, baik kami yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini, shalom juga buat saudara semua yang ada di rumah. Biarlah kiranya keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap punya keyakinan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Judul firman Tuhan yang saya bawa hari ini adalah New Normal. Kalau New Normal ini menurut saudara pengertiannya apa? Kenapa ada kata normal, ada kata new-nya? Menurut Bapak Ibu apa artinya? Normal jadi normal. Tadinya kan normal jadi normal, itu jadi baru tuh, ya kan? Yang harus kita jalani, yang kadang-kadang kita gini, kok gini? Tapi memang harus dijalani, ya gitu yang normal ini. Gak normal, tapi normal jadinya. Itu normal yang baru, yang harus kita jalani. Dan itu pula yang akan saya bawa untuk kita Bapak Ibu saat ini. Kita buka Wahyu pasal 22 ayat 11 dan 12. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11 dan 12. Inilah new normal ini yang harus kita alami. Firman Tuhan sudah katakan dari dulu bahwa kita harus mengalami new normal. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan juga mau gini. Kalau bangsa negara kita bilang udah terserah, udah lepas saja. Kan gitu kan ceritanya kan sekarang bangsa kita lagi gituin. Kalau di lockdown semua, yang punya kita jadi pada nggak makan, nggak bisa berusaha. Kalau disuruh di rumah terus. Nah itu keadaan pun sekarang seperti itu. Kalau kita berpikir, kok Tuhan mau datang, tapi kok masih banyak yang jahat. Tapi itulah keadaannya. Terjadilah seperti itu. Nah yang baik akan semakin baik, yang sehat semakin sehat. Amin. Yang taat semakin sehat, yang taat akan masuk surga, akan berkenan sama Tuhan. Yang enggak, ya enggak masuk neraka. Dan itu intinya. Mari kita buka Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Kemarin itu aku bikin Enggak ada dia bilang kayaknya ya. Kalau kemarin aku ngerekamnya Aku ngomong mataku sendiri. udah gelap. Wahyu 22. Tapi itu dia tetap Saya udah harus saya baca tolong. ini kan Wahyu 22, bacanya perlahan-lahan supaya ini menjadi renungan untuk kita di new normal yang sekarang. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus memutuskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Tuhan bilang di dalam ayat ini Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita, mengajar kita Bapak Ibu, bahwa dikatakan, saya baca sekali lagi, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang berbuat cemar, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus benar. Sekarang ini Tuhan gini, kalau kita pikir-pikir keadaan di tengah-tengah bangsa kita, jangan dulu soal lockdown ini. Banyak udah dilarang kan, nggak boleh seperti ini. Banyak aja orang berburu, lihat aja dalam keadaan sekarang ya, banyak pencuri, banyak kejahatan, makin jahat. Udah di firman Tuhan udah ngajarin, tetap aja orang berbuat jahat, tetap aja berbuat jahat.
Tuhan bilang di akhir itu. Saudara kalau lihat kenapa ayat ini ada di akhir? Kenapa ada kitab ayat-ayat ini ada di kitab terakhir, bukan di kitab tengah-tengah atau di awal? Kenapa? Karena gini, di kitab Kejadian sampai kitab akhir udah banyak Tuhan kasih firman buat manusia. Nih firmannya nih begini-begini. Kamu harus begini kan macam-macam tuh ayatnya. Tapi kan banyak manusia tetap aja berbuat dosa lagi. Hari Minggu bertobat, hari Senin mulai melenceng, Selasa melenceng, itu manusia begitu, ya kan? Makanya Tuhan bilang di akhir nih, Tuhan bilang, udah terserah dah kamu dah, ya kan? Terserah, yang berbuat jahat, terserah, kamu manusia tak bilang lagi, jangan mencuri, jangan ini, nggak lagi Tuhan nggak akan bilang lagi, tapi dia akan bilang terserah, mau jahat berbuat jahat, mau baik berbuat baik, kan gitu kan ceritanya Bapak Ibu, intinya gitu kan, terserah. Tapi yang pasti Tuhan bilang, walaupun kamu nanti bagaimanapun tetap aku datang. Aku gak hanya datang, Tuhan datang udah belum, enggak. Tapi Tuhan bilang apa di ayat yang ke-12? Aku akan membalaskan kepadamu, kepada setiap manusia sesuai perbuatannya. Jadi enggak enak-enak aja, biarin dah. Orang biarin dibilang berbuat jahat. Tapi Tuhan bilang, barang siapa yang berbuat benar tetap benar, dia tetap terserah, kata Tuhan, kata kamu ngapain kek. Tapi yang pasti Tuhan bilang, aku akan datang segera dan aku akan membalaskan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah sekarang tergantung kita. Kita mau didapati setia, tetap setia. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membalas kita. Tuhan akan bilang, selama masuklah ke tempat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Apakah kita akan dibakar di api neraka? Itu pilihan kita, ya kan? Nah sekarang termasuk juga keadaan normal yang sekarang terjadi nih. Memang kalau di lockdown terus, udah nggak boleh kemana-mana, di rumah terus. Nggak makan kita ya Bapak Ibu yang nggak makan. Walaupun memang zaman sekarang banyak banget yang terjadi, memang jadi banyak seperti di kantor di tempat suami kerja, katanya 300 orang udah diberhentiin. Dia belum salah satunya, belum termasuk teman-temannya 300 sudah diberhentiin. Banyak juga orang-orang kerja pada diberhentiin, banyak yang mengalami kebangkrutan. Saya nggak mau sebut perusahaan-perusahaan lain, tapi saya sebut perusahaan suami dengan kerja. Itu keadaan makin sulit. Kalau di lockdown terus memang perekonomian, coba beras kalau kita pikir bertahun-tahun keluar untuk kita kan negara juga yang bangkrut, ya kan? Akhirnya kan bilang udahlah dibuka kan, akhirnya kan dibuka tuh lockdown, enggak boleh semua beraktivitas, boleh kerja juga boleh lagi, boleh. Tapi terserah, tetap dijaga, ada 3 yang harus kita jaga: masker, jaga jarak, terus cuci tangan. Sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, apakah kemarin si itu siapa tuh yang wakilnya siapa sih yang ngomong dulu itu tiap hari saya kebosan ngomong ngapain siapa namanya tuh Herianto. Dia tuh yang ngomong dulu sampai bosan, saya lihat dia dari sejak mulai lockdown kan dia ngomong terus. Kan sekarang ada gantinya cewek. Dia bilang gini, apa namanya? Perekonomian kalau memang ditutup terus ya nggak boleh terus ya, bangkrut, memang udah bangkrut negaranya. Tapi yang pasti gini, Tuhan dikasihkan kita hikmat ini. Masker, walaupun pas masker enak nggak? Nggak enak. Aku nggak apa nih sekarang. Ya sebenarnya. Tapi memang kita harus patuhi peraturannya. Harus patuhi peraturan, harus seperti itu peraturannya. Apakah kita bilang enggak? Saya sendiri saya nggak usah pakai, enggak bisa memperaturan begitu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dulu sampai tangan kita putih, tapi jadi putih. Dulu tangan saya nggak putih, hitam banget perasaan putih orang perasaan sehari. Saudara bisa itu nggak cuci tangan sehari seberapa kali? Nggak apa-apa juga untuk kita juga kebersihan juga. Seperti teman saya bilang, nanti kebiasaan ini, walaupun ada anjing badan Bapak Ibu, lihat aja di jalan ya. Udah waktu masker naik motor lagi. Waduh, ada aja banyak yang bandel. Apalagi kita aja di gereja aja kayak gini harus paksa pakai. Nah orang naik motor saya lihat jalan, nggak pakai, coba. Akhirnya dikasih peraturan, kemarin di Patra ya, tadi pagi saya di Patra, tadi pagi baru saya lihat. Saya baru kira saya selama ini bohong-bohongan kali. Nggak pakai, dia disuruh bayar 200.000 beneran loh. Iya nggak beneran, saya pikir dulu, masa sih cuma masuk suruh bayar di Patra pasar, disuruh bayar 200.000.
Nggak banyak, kita ibu banyak nggak bisa. Ibu nggak boleh puasa pulang, bayar. Sudah ada tangan, sudah ada tanda tangan segala. Beneran sudah bayar 200.000 nggak masker. Nah sekarang memang kenyataannya begitu ya, kita harus patuhi itu peraturan new normal yang baru yang harus kita patuhi sekarang, Bapak Ibu. Jadi yang mau kita patuhi hari-hari ini di zaman ini, seperti saya katakan, Tuhan pasti datang, Bapak Ibu. Yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Tapi biar yang baik tetap baik. Kita semua yang ada di sini cuma Tuhan tetap menguduskan diri kita, walaupun mungkin apa yang kita buat tidak pernah dipandang baik sama orang. Ya Bapak Ibu ya, apa yang kita buat belum tentu orang pandang baik, belum tentu. Tapi tidak akan pernah bisa kita memuaskan hati manusia, tak bisa. Ini kita berapa orang nih? Apakah saya bisa puaskan hati Bapak Peri, Ibu Susi, Bapak Aris? Nggak bisa saya puaskan, beda-beda. Belum tentu Ibu Susi sama Bapak Peri suami istri, belum tentu hatinya sama. Beda hatinya, bukan beda hati itu ya, bukan yang bukan jadi maksud saya. Kadang-kadang nggak setuju juga kita benar nggak pas pendapat suami sama pendapat istri, kadang beda. Walaupun memang harus dipaksakan, harus sepakat, tapi butuh pengorbanan untuk harus kayak begini, harus kayak begini. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu, biar keadaan seperti ini tetap kita menguruskan diri kita. Walaupun banyak orang lain tidak semakin keras, biarin aja. Tapi tetap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di akhirnya bilang, Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, jadi tetap baik apapun yang kita buat dalam hidup ini, dimanapun kita berada, baik di kantor, baik bekerja di gereja Tuhan, tetap berbuat baik. Tetap lakukan kebaikan, karena firman Tuhan bilang yang benar akan semakin benar, yang jahat semakin jahat, biarkan kata Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatan mereka. Yang kedua, saya jadi lupa nyanyinya. Yang kedua, harus saya lihat waktunya. Yang kedua, Yosua pasal 24 ayat 15 ayat. Nanti yang di sini kita nyanyi ya. Yosua 24 ayat 15. Ini ayat juga udah sering difirmankan. Yosua 24 ayat 15. Ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Makasih guys. Nah, Tuhan kan bilang pilihlah. Kan itu dikasih pilihan sama kita ya. Nah sekarang gini, ada beberapa gereja yang sudah ibadah, ada yang belum. Ya kan? Itu pilihan kita, pilihan masing-masing gereja lah gitu kan. Gereja kita udah boleh ibadah, ada yang boleh, ada yang masih streaming, ada yang masih banyak cara-cara mereka mungkin di YouTube atau di mana. Pilihlah kata Tuhan, pilih yang baik, karena semua orang percaya tahu pilihan yang baik buat kita. Tapi kita dan kan seperti khotbah minggu lalu juga bilang, beribadah itu bukan hanya ketika ada di gereja, bukan hanya ketika ada di gereja, beribadah pun di rumah pun bisa beribadah. Yang pasti intinya saya nggak fokus hanya kepada ibadah di gereja, tapi tetap beribadah, lakukan ibadahmu di rumah, punya ibadah yang sungguh pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya dengan beribadah kepada Tuhan, di situ ada kehidupan kita. Roh kita jadi hidup, iman kita jadi hidup, tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita beribadah, ada 3 berkat, ada 3 manfaat, ada 3 berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita beribadah dengan setia kepada Tuhan. Sekali lagi, beribadah bukan hanya ada di gereja, di rumah pun bisa beribadah, bersama keluarga kita juga bisa beribadah. Mari kita buka ayat yang ke 17 ada 3 hal di situ. Nanti ada 3 hal manfaatnya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, dikatakan di situ ayat 17, ayat yang pertama. Karis, ayat 17. Sekali lagi coba. Ya, bukan Yosua 24 ayat 17. Yosua yang tadi. Yosua 24 ayat 17. Nah, ini manfaatnya ketika kita memilih beribadah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan akan berikan kepada kita, akan nyatakan ya. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin.
Ya, 3 hal. Yang pertama, ketika kita pilih beribadah, tadi kan saya kasih tahu, ibadah bukan hanya ketika ada di gereja, di rumah, bahkan di jalan pun kita bisa beribadah. Ada 3 hal yang akan kita alami. Yang pertama, dia akan menuntun kita, Bapak Ibu. Manfaatnya ketika kita memilih beribadah kepada Tuhan, mau di rumah, mau punya hubungan doa bersama keluarga, ya kan? Yang pertama, Tuhan bilang dia akan menuntun. Bapak Ibu kalau dituntun seperti bayi, anak kecil kalau dituntun, dia bakalan jatuh nggak? Nggak bakalan jatuh. Kalau dituntun nggak bakalan jatuh. Kecuali yang menuntun itu orang apa? Orang sakit atau orang tua. Yang tua menuntun yang tua, jatuh dua-duanya, ya kan? Yang pasti kalau Tuhan menuntun kita, kita tidak akan jatuh. Amin Bapak Ibu. Kita akan tidak akan jatuh, tidak akan salah jalan. Orang yang dituntun akan aman, akan tenang, akan tentram, bahkan dia tidak akan salah langkah, dia tidak salah berjalan. Itu kalau dituntun. Kan ada lagu lama, tadi saya nggak sebenarnya. Itu lagu lama saya jadi ingat. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hati, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat kubalaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, tuntun Tuhan, tuntun. Jika Tuhan yang menuntun kita, percaya Bapak Ibu, tidak akan salah. Jika Tuhan yang menuntun langkahmu, langkahmu tidak akan salah. Jika Tuhan yang menuntun mulut bicara kita tidak akan pernah salah. Jika Tuhan yang menuntun seluruh hidup kita tidak akan pernah salah melangkah melakukannya yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sana, dia akan melakukan tanda mujizat yang besar. Amin Bapak Ibu. Kenapa ada kata mujizat besar? Gak dibilang mujizat doang. Tuhan akan melakukan mujizat besar. Di dalam keluarga saya, di dalam lockdown ini, mujizat besar sungguh luar biasa. Ya kan, bekerja, cuma bekerja, kemudian tetap jalan Bapak Ibu coba. Dia jalan, bekerja enggak dia. Dulu padahal dia pikir kerja untuk membiayai kuliahnya. Suami juga gajinya dicicil-cicil segala seperti apa, dan saya udah ada kegiatan segala macam. Ya hidup jalan terus. Tapi percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun, menyediakan, memelihara kami. Bahkan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Seperti yang saya alami, mungkin saya sudah bersaksi. Ada yang bersaksi, kalian sudah tahu saya sakit 2 minggu lalu. Saya di jalan itu, saya percaya kalau bukan mujizat Tuhan, naik motor lagi saya. Tiba-tiba mata saya gelap gulita. Pokoknya ini penyakit saya 3 tahun lalu yang saya dirawat itu kambuh. 3 tahun lalu saya dirawat di Pelni. Itu tuh tiba-tiba lagi doa, tiba-tiba matanya gelap. Ternyata darah tingginya, darahnya naik tinggi, ya kan? Nah, udah lama kamu tuh pernah kambuh 6 bulan lalu waktu saya bikin SIM sama suami berdua, tiba-tiba gitu juga. Udah lama kemarin itu, tiba-tiba di jalan saya naik motor Bapak Ibu. Saya kok gelap, saya berdoa sama Tuhan, saya harus sampai rumah, masih saya di sini mau gimana saya pulang. Akhirnya saya pulang juga, saya pelan-pelan. Saya sampai di rumah, saya bilang sama anak saya gini, saya bersyukur juga punya anak-anak yang hebat ya. Saya bilang, apalagi si Koko Cijo, ayo Bu, antar mama ke Pelni. Kata gini, ntar mama di apa namanya itu? Enggak sakit, ntar mama di isolasi mama. Kok isolasi? Emang mama COVID? Bukan, sekarang mau ke rumah sakit, pokoknya enggak, mama berdoa. Gimana sih mama? Katanya mama setiap hari berdoa, berkata mujizat terjadi, mujizat nyata. Masa mama baru gitu, mama udah panik, dokter doa, antar mama ke Pelni, antar mama ke Pelni. Orang mama matanya gelap gulita, kelihatan kemana-mana, gelap gitu ya. Saya dikuatkan oleh iman anak saya, iman doa mak, kata si bapak doa kita, mujizat pasti terjadi, masya Allah sekarang. Kita berdoa bersama, tiba-tiba mata saya bisa kelihatan lagi, terang lagi. Walaupun memang pagi itu juga saya janjiin juga sama dokternya. Memang udah sering kalau saya ada keadaan apa-apa saya kontak dokter. Saya kan ibu udah punya dokter langganan, jadi udah dokter tetap malam itu juga dibawa ke rumah sakit juga, tapi nggak dirawat. Itu saya percaya gini, bahwa setiap hari Bapak Ibu, kalau kita dituntut Tuhan langkah kita, percayalah bahwa mujizat akan selalu mengikuti kita. Mujizat akan setiap waktu
waktu. Kebutuhan 4 bulan, coba bayangin 4 bulan keadaan ini begitu menyulitkan kita Bapak Ibu. Tapi 4 bulan ini luar biasa. Seperti Kak Aris kemarin cerita, bukan untuk kita juga, bisa memberkati orang malah, ya, bisa kita berbagi buat orang lain. Itu karena memang mujizat Tuhan tetap berlaku sampai hari ini. Itu yang kedua. Sebelum masuk mujizat yang ke laku hidupku, coba. Setiap waktu, setiap hari, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sampai hari ini Tuhan kita tetap besar, luar biasa. Dan setiap hari mujizat Tuhan akan ditunjukkan kepada kita asal kita memilih beribadah setia kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir dikatakan di sini, Dia akan melindungi kita sepanjang jalan. Amin Bapak Ibu. Dilindungi nggak disebut dilindungi ketika kita di mana, enggak. Tapi Dia luar biasa, makanya firman Tuhan sungguh dahsyat, luar biasa. Dia bilang melindungimu di sepanjang jalan. Jadi nggak tentu di mana, ketika kita di Karawaciwa atau ketika kita ada di kampung, ketika kita ada di Danmogot, enggak, di sepanjang jalan Tuhan akan memelihara, menuntun, melindungi kita Bapak Ibu. Dilindungi dari COVID. Kalau kita pikir ya, ini ya keadaan sekarang ya, apakah gini, orang yang 3 tadi melakukan 3 hal ini, mencuci tangan, apakah sudah pasti luput dari COVID? Bapak Ibu, saya mau tanya, udah pasti belum? Udah pasti sehat? Belum tentu. Belum tentu. Udah cuci tangan, kan kita terbatas kok nyucinya. Penyakit itu kan katanya datangnya nggak tahu. Apa namanya, virus corona ini nggak tahu masuknya dari mana. Kan belum tahu sampai sekarang masuknya. Memang walaupun dengan 3 cara itu, tangan segala macam. Tapi apakah yang sudah cuci tangan 3 kali ini? Ada teman kami ya, bukan teman kami sih, saya punya teman, dia kena COVID padahal nih orang mungkin nggak tahu saat lemah atau apa. Dia itu paling malam-malam paling ini, sampai dia nggak mau ke gereja dulu sebelum dia masuk COVID ini ya. Dia nggak mau, paling apa namanya sih, ketat menjaga diri. Segala macam. Saya dengar dia kena, dalam hati saya gini, kok bisa ya, saya bilang, kok bisa ya, padahal dia paling kayaknya ampun, nggak boleh dekat-dekat kita, pokoknya nggak boleh. Telepon aja kata dia nggak boleh, telepon aja kata dia. Jadi dia nggak pernah telepon, kalau telepon WA aja, kalau telepon kata bisa ada asapnya. Coba bayangin, ada hawanya masuk. Ya ampun, kenapa Pak Ibu? Jadi saya mau bilang ini, semua cara manusia terbatas, yang pasti bahwa perlindungan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kan saya habis. Walau aku harus berjalan. Walau aku harus berjalan dalam lembah kedalaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik
Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal ketika kita pilih beribadah. Beribadah tadi saya bilang bukan hanya dari gereja. Ada 3 hal yang Tuhan akan buat. 1, dia akan menuntun. 2, melakukan mujizat besar. Yang ketiga, dia akan melindungi kita sepanjang jalan. Maka saya percaya ketika kita boleh terus melakukan firman Tuhan, maka kebenaran 3 ini akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita nggak tahu ke depan bagaimana keadaan negara kita, tapi yang pasti tetap melakukan firman Tuhan. Tetap memilih beribadah. Tetap memilih beribadah kepada Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan menuntun, melindungi, bahkan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pujian musim akan berlalu. Pujian ini sangat memberkati keluarga kami. Ketika Tuhan sudah 21 tahun tuntun, mari kita bangkit Bapak Ibu, menuntun keluarga kami sampai hari ini tetap ada. Lagu ini sangat memberkati kami. Walaupun musim-musim yang kami lewati begitu banyak hal persoalan yang kami lewati, bahkan sakit penyakit yang menerpa hidup kami, tapi yang pasti bahwa pujian ini musim yang kami alami walaupun kadang-kadang kami harus lewati yang sulit, sakit atau apapun, tapi yang pasti tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
jahat, tetapi kami sebagai orang percaya, hamba-hambamu akan memilih yang baik. Karena kami tidak akan menerima yang jahat, karena kami percaya Tuhan akan membalaskan sesuai dengan apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Dan yang kedua, kami terus belajar tetap beribadah kepadamu, baik ketika kami di gereja, karena ibadah itu bukan tempatnya, bukan gedungnya, tapi ketika kami dimanapun, kami boleh memilih beribadah kepada Tuhan. Karena jika kami memilih beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kami, akan menuntun kami, dan akan melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah terus Kau memberkati, melindungi jemaat-Mu di sini, dan juga setiap kami yang ada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan, berkati tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita mau semakin setia di dalam Tuhan, amin. Sehingga kita boleh menerima tuntunan Tuhan, kita boleh menjaga urusan hidup kita, dan juga kita boleh menerima mukjizat dari Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang akan melindungi kita dari COVID-19, amin. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, kami telah menyediakan kotak persembahan di depan pintu masuk. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak itu sebelum ibadah atau setelah ibadah. Kiranya apa yang kita tabur akan kita tuai dengan secara Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Kita mau membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah, sukacita, kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Gloria, Tuhan tempat yang paling tinggi, ada nama yang paling tinggi dan yang paling mulia. Ibadah ini kami percaya Kau hadir bersama kami ya Allah. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga pada sampai saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh ada di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian syukur kami, penyembahan kami, pujian syukur kami Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu dan boleh berkenan kepada-Mu ya Bapa. Karena ini yang kami bisa lakukan Tuhan, dimanapun kami berada, kami senantiasa bersyukur dan senantiasa menyembah Engkau Tuhan. Bukan saja
saja di gereja kami bisa beribadah, tapi di rumah kami juga kami senantiasa tetap bersyukur, tetap senantiasa Tuhan percaya kepadamu. Firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Senantiasa Tuhan memberikan kami kekuatan. Terlebih pada hari ini kami juga diberkati melalui firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Norma Tuhan. Kau luar biasa Tuhan pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu di manapun berada. Untuk pelayan Engkau Tuhan memberkatinya ya Bapa. Tuhan berikan dia senantiasa kekuatan, kesehatan, keluarganya Tuhan Engkau memberkati, baik suami anak-anaknya Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan juga WL Singer pemain musik hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami yang hadir seberapa pun yang ada saat ini Tuhan kami percaya ini semua atas perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Biar ibadah kami ini Tuhan boleh senantiasa berkenan kepada-Mu, juga kepada saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti streaming ini Tuhan akan memberkati ya Bapak. Jika ada saudara kami yang sakit hari ini Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan akan berikan penghiburan. Tuhan kami percaya dimanapun kami berada Tuhan juga ada bersama kami, senantiasa memberikan kami pertolongan, memberikan kami kekuatan dan menuntun hidup kami agar kami boleh tetap setia percaya kepada-Mu Tuhan dengan sepenuhnya ya Bapa. Karena di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih. Terlebih di dalam Engkau ada pengharapan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya. Kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar gereja-Mu tetap di tempat ini Tuhan boleh tetap teguh, boleh tetap setia hamba-hamba-Mu. Semua sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat siang ini Tuhan. Buat pimpinan-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami percaya Roh Kudus senantiasa memberikan kami roh persatuan dan kesatuan hati Tuhan, supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu. Terima kasih buat penyertaan pada saat ini. Sebentar kami akan pulang. Tuhan senantiasa juga memimpin dan memberkati kami, memberkati saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Tolong semuanya Bapa, supaya kami boleh senantiasa boleh bisa beribadah kami seperti biasa Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan, hanya Engkau satu-satunya yang kami harapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila doa kami yang masih jauh sempurna, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon semua ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita sama-sama membuka hati, kita mau angkat tangan, kita mau pandang Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita pada siang ini. Tuhan akan memberkati keluarga dan rumah tangga saudara. Tuhan akan memberkati pekerjaan dan usaha saudara. Tuhan akan menguatkan, meneguhkan saudara. Berikan kekuatan, kesehatan, penyertaan dan perlindungannya, kebajikan dan kemurahannya senantiasa menyertai kita. Tuhan, biar dikebesaran semua dalam tangan-Mu. Mari kita mau terima berkat ini dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.